saya bingung mengenai pemilihan karir setelah lulus. Oh, setelah lulus. Iya sih. Emang itu sering terjadi sih, apalagi sekarang kan. Kalau boleh tahu, tadinya Tias mau pilih apa? Tadinya Tias mau pilih Enggak, Tias tertarik dalam bidang karir apa gitu? dokter Dokter sama pengusaha. jadi pengusaha. Oke, jadi Tias, sebelum kita mulai konseling ini, berarti kita hari ini membahas tentang konseling karir ya. Saya sebagai ibu, sebagai konselor, akan membantu Tias untuk memilih karir dengan mengeksplorasi karir yang sudah Tias jelaskan tadi, dan membantu Tias untuk memilih karir mana yang cocok sesuai dengan minat, nilai-nilai yang Tias punya, dan keselarasan antar semuanya. Nah, jadi yang perlu Tias ketahui, pemilihan karir pada teori yang akan Ibu gunakan ini, pemilihan karirnya bukan hanya tentang pilihan satu kali milih, tapi itu bersifat dinamis. Kayak setelah milih ini, Tias bakal dihadapkan dengan pilihan-pilihan lain. Nah, itu akan berjalan sampai sepanjang waktu, atau sampai kapanpun. Tias, nah sebelum mulai, Tias harus tahu dulu nih, teori yang kita gunakan pada hari ini adalah teori karir dari Tiedemann dan Miller-Tiedemann. Nah, teori ini berpendapat bahwa pemilihan karir itu berasal dari, ada keterkaitannya dengan diri Tias. Jadi Ibu bakal mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan diri Tias. Oke. Nah, yang pertama, selama proses belajar ini kan, Tias tuh ketika proses belajar, apa yang Tias nikmati gitu? Kayak misalnya Tias suka bahasa Indonesia kah, atau matematika? Tias suka bahasa Inggris. Oh, suka bahasa Inggris. Nilai di bahasa Inggris aman? Nah, alhamdulillah. Tias kan suka bahasa Inggris nih. Tias ada les atau kayak ikut-ikut organisasi gitu di bahasa Inggris yang ada kaitannya dengan bahasa Inggris? Tidak, nggak ada. Jadi atau Tias suka bahasa Inggris nih, Tias suka itu gara-gara nonton film kah, atau baca novel, atau baca quotes yang di Instagram itu loh, tahu kan? Tuh, gimana? Karena sering nonton film, jadinya tertarik dengan bahasa Inggris. Oh, jadi otodidak ya bahasanya, belajar sendiri, terus jadi suka, terus berpengaruh juga ke nilai akademis di bahasa Inggris, berarti lumayan tinggi skornya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut Tias, ketika bayangkan aja ya, ketika Tias nanti bekerja, menurut Tias nilai apa yang penting yang Tias dapatkan ketika nanti Tias kerja? Kayak apakah Tias berpendapat kalau duit itu lebih penting daripada pengalaman, atau pengalaman itu lebih penting daripada duit, atau dua-duanya balance? Gimana? Pengalaman itu lebih penting daripada duit, karena pengalaman itu bisa Aduh, Tias tadi mau jadi dokter, ya kan? Kalau dokter nggak ada pengalamannya tuh kayak aneh nggak sih? iya. Ya, jadi menurut Tias pengalaman karena mungkin Tias nih ya, Ibu bantu. Mungkin Tias kayak kalau duit ya itu kebutuhan ya kan. Mungkin pengalaman karena Tias lebih
suka bergaul, lebih suka bersosialisasi atau kayak mana gitu menurut Tias? Suka bergaul sih. Suka bergaul Tias ya. Tias di sekolah kawan-kawannya banyak kawan-kawan yang baik kan? Iya. Alhamdulillah. Nah, berarti yang pertama tadi Tias suka bahasa Inggris. Yang kedua, Tias lebih, menurut Tias tuh dalam pekerjaan tuh lebih penting pengalamannya daripada duit. Tapi duit kebutuhan juga, kan? Nggak mungkin kita kerja tapi nggak mengharapkan duit, nggak mungkin, oke? Nah, pertanyaan ketiga, Tias punya nggak sih kemampuan atau keterampilan yang menurut Tias tuh Tias kuasai? Kayak tutup mata bisa nih gitu. Ada nggak? Menulis sih kayak. Menulis. Berarti ada nggak karya tulis Tias kayak Tias nulis cerpen, nulis puisi, nulis apa gitu kayak quotes itu loh yang 4 baris itu, pantun atau quotes yang kayak ya lagi sedih nulisnya yang sedih-sedih gitu. Ada nggak karya dari Tias? Cerpen, Tias nulis cerpen. Oh, bagus. Nah, selain menulis, membaca. Iya. Bahan bacaan Tias tuh kayak mana tuh? Yang fiksi atau yang lebih ke ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan. Berarti yang pertama tadi nilai bahasa Inggris Tias oke, ya kan? Terus Tias lebih condong ke pengalaman ketika bekerja, dan yang terakhir itu apa sih? Ibu lupa, maaf. Apa? Oh, membaca, lebih ke buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, kalau tahu bahan bacaan Tias nih berbentuk fisik atau apa? Di internet gitu, e-book, elektronik buku gitu. Elektronik buku, bagus. Dari yang ibu tangkap nih ya, Tias tuh Tias kan tadi bingung antara jadi dokter dan jadi pengusaha. Iya. Nah, setelah Tias omongin, Tias kasih tahu kayak minat Tias itu apa, terus kemampuan Tias itu apa, gitu kan? Dan hal-hal yang menurut Tias perlu yang penting dalam dunia kerja itu apa? Kayaknya ibu bisa membantu Tias untuk memilih karir. Nah, dalam hal ini Tias sepertinya lebih condong ke dokter, seperti itu. Karena dalam studi dokter kan buku bahasa Inggris itu wajib, ya kan? Nah, ditambah lagi Tias nih tahunnya itu belajarnya secara otodidak, jadi kayak gampang masuknya. Apalagi Tias belajar bahasa Inggris itu dari nonton film. Nah, jadi lebih nyerep nih. Kalau misalnya Tias milih kedokteran, Tias bakal enjoy di jurusan itu, karena yang pertama Tias suka bahasa Inggris, nilai Tias juga mendukung untuk mengambil prodi kedokteran ini. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, Tias suka membaca. Dari bahan bacaan Tias itu kan kayak ilmu pengetahuan gitu-gitu kan. Ya kalaupun fiksi nggak masalah sih, ya kan? Yang penting membaca. Nah, karena kalau ilmu kalau tidak dibaca nggak akan nyampe. Benar. Berarti itu bisa mempermudah Tias ketika Tias memilih untuk menjadi dokter. Baik, yang ketiga tadi pengalaman ya Tias ya. Ya seperti yang Tias tahu, kalau menjadi dokter itu kan dia lebih dekat dengan pasien, lebih bersosialisasi dengan pasien, ya kan, daripada diem-diem aja. Tapi setelah tadi kita bincangkan soal
jadi dokter atau jadi apa tadi, pengusaha. Nah, setelah ibu mendengar itu tadi, yang perlu Tias ketahui itu proses pengambilan keputusan itu bisa dimulai dengan membayangkan diri Tias ada di posisi dua profesi tadi. Kayak coba bayangin satu hari Tias bekerja sebagai dokter dan sebagai profesi, tapi satu-satu ya, dengan kayak apa yang Tias rasain ketika Tias jadi dokter, terus kayak ada nggak kelebihan atau kekurangan ketika Tias menjadi dua profesi ini tadi. Coba dijelaskan. Yang saya rasain jika saya menjadi dokter, saya lebih banyak membantu pasien dan kurang waktunya untuk menulis. Tapi kalau saya jadi pengusaha, saya lebih banyak bersosialisasi dan jarang atau tidak ada waktu untuk menulis dan membaca. Itu benar. Karena saya lebih banyak bersosialisasi. Lebih kalau saya ulang lagi ya, ibu ulang lagi ya. Kalau dia bilang tadi kalau misalnya dia jadi dokter, dia bersosialisasi dengan orang sesuai dengan minat Tias tadi, kemampuan Tias ya kan, minat Tias lah, pengalaman, lebih penting pengalaman dalam bekerja. Nah, bersosialisasi, tapi kurang dalam menulis. Iya. Tapi rajin membaca. Oke, berarti yang cocok dua, yang kurang cocok satu. Iya. Nah, dalam apa? Jadi kalau misalnya Tias jadi pengusaha, Tias tuh lebih condong ke bersosialisasi dengan orang banyak, tapi tidak memiliki waktu untuk membaca dan menulis. Jadi bakat Tias dalam menulis cerpen tadi itu terpendam. Iya. Ya, begitu? Ya, benar. Nah, jadi yang Tias bilang tadi itu adalah refleksi. Nah, yang terima kasih karena refleksi yang Tias beritahu kepada saya tadi, yang Tias bayangkan tadi itu sangat bagus ya. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat dua arah yang berbeda gitu, sesuai dengan minat dan kemampuan Tias. Oke. Nah, ini adalah contoh dari eksplorasi atau penjelajahan karir antara jadi dokter dan jadi pengusaha. Lalu di dalam eksplorasi ini, seperti yang sudah ibu suruh tadi, Tias membayangkan profesi apa, bagaimana Tias ketika menjadi kedua profesi tersebut. Nah, proses membayangkan itu juga itu ada sangkut pautnya dengan diri Tias, dengan identitas dan kemampuan dan minat yang Tias punya gitu. Nah, setelah jauh sampai sini pembahasan kita nih, ya kan? Menurut ibu, Tias nih punya dua jalur yang menarik dan relevan dengan minat dan kemampuan apa yang Tias punya. Nah, jadi proses yang Tias lalui ini adalah komitmen atau penetapan dalam pemilihan karir. Pokoknya di sini nih Tias paham dengan diri Tias, dengan kemampuan Tias dan minat Tias. Tias merasa lebih yakin setelah kita merenungkan proses pemilihan karir ini, atau masih ada bagian lain yang pengen Tias eksplorasi lebih dalam? Saya merasa sudah yakin. Nah, sudah yakin. Alhamdulillah. Jadi
Tias tahu nggak langkah apa yang harus Tias lakuin setelah kita berdiskusi tentang pemilihan karir tadi? Kayak Tias kan mau jadi dokter, nilai Tias mumpuni dalam bahasa Inggris, ya kan? Ibu bantu ya, bahasa Inggrisnya oke, terus minatnya membaca, menulis cerpen, terus suka sosialisasi. Nah, mungkin ibu bisa menyarankan Tias itu ikut bimbel untuk lebih menguasai bahasa Inggris, karena kan Tias tadi belajarnya otodidak, jadi mungkin lebih bisa belajar lebih dalam tentang bahasa Inggris di les atau ikut organisasi, ya pokoknya ada kaitannya dengan pengembangan minat Tias tadi. Oke, menurut Tias sesuai nggak apa yang ibu bilang? Menurut saya sih sesuai. Oke, ibu ucapkan terima kasih Tias sudah berbagi tentang kebingungan Tias dalam memilih karir antara dokter dan pengusaha. Nah, yang perlu Tias ketahui, pemilihan karir bukan hanya stop pada di pilihan pertama saja, tapi ketika Tias sudah memilih satu pilihan, itu akan berkelanjutan sampai sepanjang hidup gitu. Jadi keputusan yang Tias ambil ini adalah bagian dari perjalanan yang mungkin lebih besar, ya kan, dalam memahami karir yang akan Tias ambil. Oke. Nah, sudah sampai pada pengakhiran. Nah, kalau Tias ada yang ingin ditanya atau ingin berdiskusi kembali, jangan ragu untuk datang kepada ibu di sini. Insya Allah ibu akan membantu Tias dalam memperjelas pemilihan karir Tias untuk kedepannya. Oke, ibu doakan semoga Tias sukses, dan ibu yakin Tias bisa mendapatkan jalur karir yang tepat untuk Tias sendiri. Baik, terima kasih. Semoga dalam perjalanan pulang Tias bisa selamat sampai rumah. Amin. Terima kasih ya Bu, karena diskusi ini saya merasa lebih tenang, dan terima kasih juga sudah meyakini saya buat terus berkembang. Ya, Mungkin sampai situ saja. sama-sama. Sampai jumpa dan semoga sukses ya Tias. Ya. Geda gedi. Da oh.